Yang jelas sebagai rakyat Indonesia saya prihatin dalam penegakan hukum di negeri ini. Rakyat hanya diberikan tontonan yang ramai dan kita menikmati para buzzer saling serang, saling menyimpulkan, saling menyebarkan hoax, tidak ada kepastian hukum, dan jangan-jangan nanti diselesaikan di ruang gelap. Hilang begitu saja. Tidak ada juntrungannya, dan uang yang sekian miliar ini milik siapa? Kita khawatir tidak akan terungkap. Sama dengan 2 tahun yang lalu. Penguntitan petinggi kejaksaan, pengepungan kantor kejaksaan, tidak ada penyelesaian, menguap begitu saja. Sekali lagi, ini pertanyaan rakyat. Ini upaya penegakan hukum atau sekedar drama atau pura-pura penegakan hukum. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa TV. Sahabat Indonesia, hari ini saya mau cerita Alkisah di negeri Konoha yang sedang ramai luar biasa hari-hari terakhir ini. Saya akan flashback dulu. Tahun 2024, ceritanya ada upaya di Konoha itu pengusutan korupsi tambang dan korupsi dari asuransi bagi tentara dan polisi di Konoha, serta pabrik baja di Konoha juga ramai. Nah, pada saat itu tahun 2024 tiba-tiba ada isu salah seorang petinggi Kejaksaan Agung di Konoha konon dikuntit oleh polisi dari pasukan khusus, katanya begitu. Ramai. Bahkan ada drama penculikan polisi yang menguntit teman dari petinggi kejaksaan ini. Di suatu hotel, teman akrab dari petinggi kejaksaan ini dikuntit oleh polisi, kemudian dia lapor ke petinggi tentara, kemudian petinggi tentara mengirimkan orang-orang dari intelijen tentara untuk menangkap polisi itu. Ditangkaplah polisi itu. Lalu diselesaikan diam-diam. Belum selesai sampai di situ. Penguntitan dari petinggi kejaksaan di Konoha itu menimbulkan polemik yang luar biasa. Lalu ada drama lagi. Kantor pusat kejaksaan dari Konoha itu konon dikelilingi atau diteror dengan munculnya mobil-mobil polisi yang berkeliaran di sekitar kejaksaan. Bahkan ada drone yang mengintip kejaksaan. Lalu penyelesaiannya di mana? Tidak ada. Semua diselesaikan hanya dengan tidak ada masalah apa-apa. Hubungan kami baik-baik saja. Itu disampaikan oleh orang nomor 1 di kejaksaan dan polisi di Konoha. Semua selesai, menguap begitu saja. Drama penguntitan, drama penyerbuan kantor kejaksaan menguap, tidak ada ending ceritanya bagaimana dan apa yang sebenarnya terjadi. Rakyat hanya diberikan drama di permukaan saja. Lewat. Lalu 2 tahun kemudian, tepatnya beberapa hari terakhir ini, ada salah seorang petinggi kepolisian yang sudah purnawirawan
ada juga yang masih aktif ditangkap oleh kejaksaan karena korupsi program prioritas pemberian makan gratis kepada rakyat Konoha. Ditangkaplah polisi ini. Polisi ini bernyanyi. Ternyata banyak yang ketangkap gitu. Karena nyanyian dari polisi ini. Bahkan polisi aktif juga ditangkap tentang korupsi ompreng atau food tray dari makanan gratis yang diberikan rakyat ini. Kemudian yang terjadi 2 hari terakhir ini, drama lagi muncul. Ada sebuah kafe di kota Konoha itu, ibu kota Konoha, diserbu oleh polisi. Konon dari Kortas Tipikor polisi itu digeledah kafe itu, kemudian ditemukan berangkas di balik tembok dan ada di bawah meja kerja. Ditemukan uang gila-gilaan, 60 miliar totalnya, terdiri dari uang Singapura dolar, kemudian American dollar dan rupiah. Dan belum selesai sampai di situ, digeledah juga money changer di dekat kafe itu. Kafe itu milik siapa? Konon milik petinggi dari Kejaksaan Agung di negeri Konoha. Sampai detik ini belum ada keterangan dari polisi. Polisi hanya mengatakan sudah mengamankan total uangnya 60 miliar dan menangkap atau memeriksa 3 saksi karyawan-karyawan itu. Apakah selesai dengan penangkapan atau penggeledahan di kafe di kota itu? Belum selesai. Ada lagi cerita di pinggiran kota Konoha, di pusat perumahan elit, juga digrebek sebuah rumah mewah. Konon juga milik dari petinggi kejaksaan di negeri Konoha ini. Disita banyak uang, ada uang dolar, ada dolar Singapura, dolar Amerika, rupiah, bahkan emas batangan, total sekitar hampir 500 miliar. Sampai detik ini juga belum ada informasi ini rumah siapa. Hanya media berspekulasi ini rumah milik petinggi kejaksaan ini. Ini drama penegakan hukum. Rakyat Konoha bertanya-tanya, ini murni penegakan hukum atau sekedar pura-pura penegakan hukum atau hanya saling balas dendam? Karena cerita di Konoha ini macam-macam. Jadi kita disuguhi berita-berita yang bertebaran di media sosial di negeri Konoha itu dengan simpang siur tergantung kepentingan buzzer-nya. Konon masing-masing institusi kejaksaan atau polisi punya buzzer dan saling menyerang satu sama lain. Lalu bagaimana sikap rakyat Konoha? Bingung mempertanyakan ini murni penegakan hukum atau sekedar drama pura-pura penegakan hukum atau upaya saling sandera. Lalu endingnya akan seperti apa? Belum ada yang tahu. Pertanyaannya, Presiden negeri Konoha kemana? Kok membiarkan 2 institusi aparat penegak hukum ini saling serang seperti ini? Lalu yang lucu lagi, tentara di negeri Konoha seolah-olah hanya seperti satpam, menjaga kantor kejaksaan, menjaga rumah dinas petinggi kejaksaan, menjaga kafe, juga menjaga kantor-kantor institusi dari kejaksaan. Tentara hanya dijadikan centeng. Membingungkan. Lalu masing-masing
juru bicara kejaksaan maupun polisi memberikan informasi yang sangat normatif, termasuk juru bicara dari tentara. Juru bicara tentara mengatakan, kita hanya diminta untuk menjaga. Sudah ada MOU antara Panglima Tentara di negeri Konoha dan Jaksa Agung di negeri Konoha untuk saling melindungi, tentara untuk menjaga. Kenapa penjagaan bukan oleh polisi? Ya karena kita tahu sedang ada masalah antara kejaksaan dan polisi. Meskipun kita dihibur dengan penghiburan para petinggi dari kepolisian maupun kejaksaan bahwa hubungan kami baik, tidak ada masalah, kita baik-baik saja. Nah, apa yang kita cermati dari peristiwa di Konoha ini? Apakah itu akan berdampak panjang kalau institusi kepolisian dan kejaksaan itu saling menyerang, saling bermusuhan? Padahal mereka itu penegakan hukum yang satu arah. Polisi bisa menangkap penjahat, tapi tidak bisa melakukan penuntutan. Polisi hanya bisa menyelidiki, menyidiki, kemudian berkas-berkasnya diserahkan ke kejaksaan untuk dibawa ke pengadilan. Kalau polisi dan kejaksaan bermasalah, bagaimana dengan penegakan hukum di negeri Konoha ini? Dampaknya luar biasa. Kalau kejaksaan mempunyai keistimewaan, dia bukan sekedar melakukan penuntutan di pengadilan. Dia juga diberikan kewenangan oleh negara dalam pemberantasan korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, langsung penuntutan, tidak melalui kepolisian. Kalau polisi memang bermasalah karena ada undang-undang yang mengatur bahwa semua berkas-berkas penyidikan yang disidik oleh kepolisian harus melalui kejaksaan. Kalau dua institusi yang seharusnya erat bekerja sama ini saling bermusuhan, apa jadinya? Tidak ada yang tahu. Dari peristiwa ini, apa yang bisa kita simpulkan penegakan hukum di negeri Konoha? Yang pertama, betapa rusaknya negara Konoha karena aparat penegak hukumnya sama-sama korup, sama-sama saling sandera. Yang kedua, Konoha seolah menjadi negara mafia, seolah tidak ada kepala negara yang menjadi penengah konflik aparat penegakan hukumnya. Yang ketiga, ini kesalahan mutlak fatal dari Konoha karena membiarkan beberapa institusi penegakan hukum punya kewenangan dalam pemberantasan korupsi. Polisi boleh memberantas korupsi, jaksa juga boleh, ada satu lagi, Komisi Pemberantasan Korupsi yang namanya KPK juga boleh. Apakah ketiga ini saling bekerja sama? Belum tentu. Secara teori di atas kertas, polisi, kejaksaan, KPK seharusnya bekerja sama. Itu yang ditulis dalam peraturan atau undang-undang di Konoha. Tapi pelaksanaannya tidak seindah tulisan di atas kertas. Jadi, yang harus kita katakan bahwa kesalahan fatal ini karena membiarkan beberapa institusi penegak hukum mempunyai kewenangan pemberantasan korupsi. Seharusnya ada political will dari negara Konoha ini untuk pemberantasan korupsi hanya ditangani oleh satu institusi saja atau satu pintu saja. Tidak semerawut seperti sekarang.
harusnya pembuat undang-undang, pemerintah, dan parlemen di Konoha ini harus mempunyai kesepakatan political will bersama bahwa pemberantasan korupsi seharusnya ditangani hanya satu institusi. Katakanlah membentuk komisi pemberantasan korupsi yang permanen, bukan ad hoc seperti di Konoha sekarang. Lalu KPK ini diberikan penguatan yang luar biasa. Undang-undangnya dikuatkan, tidak seperti sekarang di bawah eksekutif dan independen. Dulu konon di Konoha, KPK ini independen. Lalu tahun 2019, Presiden di Konoha membuat revisi Undang-Undang KPK yang akhirnya melemahkan KPK karena KPK ternyata masuk dalam rumpun eksekutif. Dus berarti KPK ini di bawah kendali sang kepala pemerintahan yaitu presiden. Ini yang terjadi di Konoha. Apakah terjadi di negara kita Indonesia tercinta? Saya tidak tahu. Rakyat hanya berpikir ini penegakan hukum ini mau dibawa kemana? Jargon presiden pemberantasan korupsi luar biasa. Presiden bahkan akan mencari sampai ke lubang semut, mengejar koruptor sampai ke Antartika. Padahal koruptor-koruptornya ada di antara kita. Presiden seolah-olah membiarkan rivalitas pemberantasan korupsi terjadi di ketiga institusi. Dan yang paling tajam friksinya atau rivalitasnya bahkan menjurus pada konfrontasi adalah institusi kejaksaan dan kepolisian. Tapi sahabat Indonesia, ini terjadi di Konoha. Apakah terjadi di Indonesia? Wassalam, kita tidak tahu. Yang jelas sebagai rakyat Indonesia, saya prihatin dalam penegakan hukum di negeri ini. Rakyat hanya diberikan tontonan yang ramai dan kita menikmati para buzzer saling serang, saling menyimpulkan, saling menyebarkan hoax, tidak ada kepastian hukum, dan jangan-jangan nanti diselesaikan di ruang gelap. Hilang begitu saja. Tidak ada juntrungannya, dan uang yang sekian miliar ini milik siapa? Kita khawatir tidak akan terungkap. Sama dengan 2 tahun yang lalu. Penguntitan petinggi kejaksaan, pengepungan kantor kejaksaan, tidak ada penyelesaian, menguap begitu saja. Sekali lagi, ini pertanyaan rakyat. Ini upaya penegakan hukum atau sekedar drama atau pura-pura penegakan hukum? Wassalam. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.